Bayangin, kamu menemukan sebuah kota kuno tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumahmu. Pada 1963, seorang pria di provinsi Nevşehir, Turki, melakukan hal tersebut. Dia sedang merenovasi rumahnya. Dia menemukan dinding di ruang bawah tanahnya dan menemukan sebuah ruangan misterius. Dia terus menggali dan melihat sebuah terowongan. Inilah awal mula ditemukannya kota bawah tanah, Derinkuyu. Derinkuyu adalah salah satu permukiman bawah tanah bertingkat terdalam di Kapadokia dan di seluruh Turki. Mahakarya teknik ini punya 8 tingkat. Penduduk yang tinggal di lantai-lantai tersebut punya akses ke gudang bawah tanah, area penyimpanan, kapel, sekolah, ruang belajar, dan struktur lainnya. Semua lantai dihubungkan oleh jaringan terowongan yang luas. Kota bawah tanah ini dibangun sebagai tempat berlindung. Kamu nggak bisa melihat konstruksinya dari luar. Kedalamannya sekitar 85 meter. Kompleks ini cukup besar untuk menampung sekitar 20.000 orang, ditambah ternak dan persediaan makanan. Ada juga lubang ventilasi sepanjang 55 meter. Orang-orang menggunakannya untuk ventilasi dan sumur. Sumur ini memasok air untuk penduduk desa yang tinggal di permukaan dan mereka yang bersembunyi di kota bawah tanah. Menariknya, mereka yang tinggal di lantai bawah bisa memutus pasokan air untuk lantai atas dan bawah tanah. Hal ini membuat air tetap aman dari potensi keracunan. Tempat itu dirancang untuk perlindungan. Terowongan-terowongan tersebut bisa diblokir dari dalam dengan pintu batu bundar yang besar. Lorong-lorongnya sangat sempit. Penyusup harus memasuki terowongan satu persatu. Sepertinya mereka sudah memikirkan segalanya di abad ke-7 sebelum Masehi. Arkeolog percaya bangsa Frigia adalah yang pertama kali membangun tingkat-tingkat tersebut. Setelah mereka, struktur ini digunakan dan disempurnakan pada zaman Romawi. Saat itulah kapel-kapel ditambahkan. Namun, masa keemasan Derinkuyu terjadi pada era Bizantium. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa membuat terowongan seperti itu ya? Batu yang mereka pahat nggak biasa, yaitu batu vulkanik yang lunak. Batu ini muncul karena proses geologi yang dimulai jutaan tahun yang lalu. Letusan gunung berapi menutupi daerah itu dengan abu tebal. Abu tersebut kemudian mengeras menjadi batuan lunak ini. Ketika kekuatan alami angin dan air mengikis bagian yang lebih lunak, hanya elemen keras yang tersisa. Fakta menarik, cerobong asap Pri juga terbuat dari batuan vulkanik yang berbentuk rumit, tapi mereka terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Aku masih di Turki nih, namun kali ini tujuanku adalah Çanakkale, tempat di mana mitos menjadi nyata. Selama 3000 tahun, orang-orang percaya bahwa Iliad karya Homer adalah fiksi dan Troy nggak pernah ada. Pada tahun 1863, semuanya berubah. Ekspatriat Frank Calvert menemukan reruntuhan kuno di Turki bagian barat. Dia yakin reruntuhan itu berasal dari kota kuno Troy. Henrik Skillman meneliti daerah ini pada 1868. Saat itulah Troy melihat sinar matahari lagi setelah berabad-abad lamanya. Troy punya lapisan-lapisan yang kompleks. Selama bertahun-tahun, 9 kota kuno dibangun di atas satu sama lain. Sejarawan bilang daerah ini terletak strategis di antara Eropa dan Asia, sehingga menjadi pusat perdagangan dan budaya yang makmur. Posisi strategis ini membuat Troy menarik sepanjang sejarah. Setelah konflik Troy, kota ini ditinggalkan antara tahun 1100 sampai dengan 700 sebelum Masehi. Kemudian pemukiman Yunani menemukan kembali daerah itu, dan Alexander Agung memerintah di sana. Bangsa Romawi kemudian menginvasi kota ini. Ngomong-ngomong soal peristiwa ini, hal pertama yang akan kamu lihat saat mengunjungi situs ini adalah replika kuda Troya dari kayu yang diambil dari sebuah film pada tahun 2004. Perhentian berikutnya adalah Lothal. Pada 1950-an, Lothal dan beberapa situs harapan lainnya ditemukan di India. Provinsi-provinsi baru ini memperluas batas-batas peradaban lembah Indus. Lothal merupakan bagian penting dari peradaban Harapan. Lothal punya ladang kapas dan sawah yang luas. Ditambah lagi, kota ini punya sebuah pabrik pembuatan manik-manik. Manik-manik dibuat dari batu semi mulia, seperti batu akik. Banyak dari manik-manik ini kemudian ditemukan di Mesopotamia, yang menjadi bukti Lothal adalah pelabuhan perdagangan yang berkembang pesat. Arkeolog percaya kota ini merupakan bagian dari rute perdagangan kuno. Jejak pertanian ada. Jejak perdagangan ada, apalagi
Sisa-sisa bangunan tempat tinggal, jalan, trotoar, pemandian, dan saluran air. Beberapa perencanaan kota yang nyata dan contoh-contoh yang mengesankan dari urbanisasi awal. Kota itu dibangun dengan baik, ada rumah-rumah modern. Beberapa di antaranya punya 6 kamar, kamar mandi, halaman yang luas, dan bahkan beranda. Lothal juga punya dermaga tertua di dunia. Dermaga ini menghubungkan kota dengan sungai Sabermati dan rute perdagangan. Kota Maya kuno, Calakmul, terletak di Meksiko Selatan di hutan tropis Tierras Bajas dari 500 Masehi hingga 800 Masehi. Calakmul adalah rumah bagi lebih dari 50.000 orang. Terdapat sebuah alun-alun pusat yang dikelilingi distrik-distrik luar. Dan kalau kita menghitung jumlah penduduk di daerah luar dan yang tinggal di pusat kota, Calakmul punya populasi lebih dari 1,5 juta orang. Itu adalah sebuah kota yang layak huni selama 12 abad. Tempat ini diyakini punya lebih banyak konstruksi daripada permukiman Maya lainnya yang digali di wilayah tersebut. Setelah tahun 1000 Masehi, peradaban Maya di sana mengalami keruntuhan. Permukiman yang dulunya merupakan pusat Mesoamerika hampir sepenuhnya ditinggalkan. Kota kuno ini berada di jantung hutan tropis terbesar kedua di Amerika. Situs ini terpelihara dengan baik. Jadi, kalau kamu mengunjunginya hari ini, kamu akan bisa membayangkan seperti apa kehidupan di zaman Maya kuno. Peninggalan kota ini meliputi kompleks arsitektur dan monumen pahat, sistem pertahanan, tambang, fitur pengelolaan air, teras pertanian, piramida kuil yang besar, dan istana. Belum lagi berbagai ornamen tubuh dan benda-benda lain yang menyertainya. Hal ini membuktikan masyarakat yang terorganisir dengan negara yang kompleks hidup di hutan tropis ini. Bangsa Maya menggambarkan alam dalam lukisan, tembikar, patung, ritual, dan bahkan makanan mereka. Waktunya beralih ke tempat yang dikira orang nggak benar-benar ada. Kota Tunis Heralion hanya muncul dalam beberapa prasasti dan teks kuno. Ternyata kota ini telah menunggu untuk ditemukan selama ribuan tahun. Ilmuwan mencari di sebagian besar pantai Mesir. Namun, kemudian arkeolog Frank Gaudio dan timnya mendeteksi sebuah wajah kolosal yang menatap mereka dari bawah air. Kota kuno Heralion ditemukan benar-benar tenggelam 6,5 km di lepas pantai Alexandria. Di dalam reruntuhan kota yang hilang itu, terdapat 64 kapal, 700 jangkar, dan harta karun berupa koin emas. Arkeolog menganggap patung setinggi 5 meter dan reruntuhan kuil sebagai temuan terpenting yang ditemukan oleh ekspedisi tersebut. Saat itu, kota ini punya upacara dan perayaan yang berlangsung di Kuil Amun. Reruntuhan dan artefak tersebut terbuat dari granit dan diorit, sehingga kondisinya masih bagus bahkan setelah bersentuhan dengan air selama berabad-abad. Reruntuhan ini memberikan sekilas gambaran tentang bagaimana kehidupan 2300 tahun yang lalu di salah satu pelabuhan perdagangan terpenting di dunia. Kota ini punya jaringan kanal. Kamu bisa menganggapnya sebagai Venesia Mesir kuno. Kanal-kanal tersebut menghubungkan banyak pelabuhan dan tempat berlabuh yang terpisah. Menara, kuil, rumah, dan bangunan lainnya juga dihubungkan oleh jembatan loh. Tunis Heralion adalah pelabuhan utama negara itu untuk perdagangan internasional dan pengumpulan pajak. Nggak ada yang benar-benar tahu bagaimana kota ini bisa tenggelam, namun arkeolog menghubungkannya dengan penyebab alami. Pada akhir abad kedua sebelum Masehi, kemungkinan besar setelah banjir, Heralion terendam air. Kemudian Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander Agung, menjadi lebih jaya daripada Heralion. Sebelum ketenaran Alexandria, Heralion adalah pelabuhan utama untuk masuk ke Mesir. Jadi setelah bencana, banyak kapal yang menuju Heralion harus mengubah rute mereka dan pergi ke Alexandria. Heralion kehilangan kejayaannya hingga ditemukan kembali pada tahun 1933. Mesa Verde adalah sebuah taman nasional Amerika di Colorado. Taman ini merupakan cagar arkeologi terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari 5.000 situs, termasuk 600 hunian di tebing. Mesa Verde berarti meja hijau dalam bahasa Spanyol. Nama ini berasal dari bentuk pegunungan di daerah tersebut, dengan puncak yang datar dan sisi yang curam. Taman ini merupakan situs arkeologi ancestral Puebloan. Mulai dari 7.500 sebelum Masehi, sekelompok orang Indian Paleonomaden secara musiman tinggal di Mesa Verde. Mereka adalah pemburu, pengumpul, dan petani. Mereka membangun pueblo pertama di wilayah tersebut. Pada akhir abad ke-12, orang Mesa Verde mulai membangun tempat tinggal di tebing yang sangat besar, yang sekarang menjadi bangunan paling terkenal di taman ini.